Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Vina, mahasiswi akuntansi Stambuk 2018 dari Universitas Muslim Nusantara Awaslia Medan. Di video ini, aku bakal ngejelasin salah satu materi perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu tentang persekutuan. Ngomong-ngomong tentang persekutuan, udah ada yang tahu belum sih apa itu persekutuan? Persekutuan atau partnership adalah penggabungan antara dua orang badan atau lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Persekutuan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berusaha bersama-sama. Kedua, jangka waktu yang terbatas. Ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Keempat, pemilikan kepentingan dalam persekutuan. Dan yang terakhir, partisipasi atau keikutsertaan dalam laba persekutuan. Persekutuan juga memiliki beberapa macam bentuk yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, atas dasar jenis usahanya, seperti persekutuan perdagang dan persekutuan non-dagang. Yang kedua, atas dasar bentuknya, yaitu persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Ada Tuan X, Y, dan Z yang mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing Rp150.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila mendapat laba Rp180, maka kalian tinggal menambahkan kekayaan investasi masing-masing dengan laba yang sudah dibagi 3. Sebaliknya, jika menderita kerugian Rp90.000, maka kekayaan investasi masing-masing dikurangi dengan kerugian yang dibagi sama rata. Akan timbul persoalan jika persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, yaitu apakah melanjutkan pembukuan salah satu perusahaan terdahulu atau membuat pembukuan baru, dan apakah perlu diadakan penilaian kembali terhadap posisi keuangan terdahulu atau tidak. Misalnya, Ali dan Bimo sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Ali telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Bimo bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak Rp200.000. Berikut ini adalah neraca perusahaan Ali sebelum bergabung. Dalam pembentukan persekutuan ini, Ali meminta beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2019. Syaratnya sebagai berikut. Pertama, uang kas diambil seluruhnya oleh Ali. Kedua, piutang sebesar Rp8.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Dan cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Ketiga, persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi Rp212.800. Keempat, nilai pengganti mebel dan alat-alat kantor sebesar Rp120.000 dan telah disusut sebesar 50% dan dicatat berdasar nilai sehat sebesar Rp60.000. Kelima, kepada Ali diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya yang dinilai sebesar Rp80.000. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan terdahulu, maka dapat disusun jurnal sebagai berikut. Untuk pengambilan uang kas oleh Ali, jurnalnya yaitu modal Ali pada kas sebesar Rp129.600 dan penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan Ali sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dicatat dengan jurnal di debit CKP Rp2.000, persediaan barang dagang Rp41.600, akumulasi penyusutan mebel dan alat kantor Rp44.800 dan goodwill Rp80.000. Untuk kreditnya yaitu piutang dagang Rp8.000, mebel dan alat kantor Rp36.000 dan modal Ali Rp124.400. Dan untuk setoran modal Bimo dicatat dengan kas pada modal Bimo sebesar Rp200.000.
Selanjutnya, jika persekutuan yang baru dibentuk membuka buku baru tersendiri. Jurnalnya seperti ini. Neraca persekutuan A dan B per 2 Januari 2020 menjadi sebagai berikut. Dengan nilai akhir aktiva lancar serta hutang dan modal sebesar Rp710.000.